Oke, masuk ke percepatan jatuh bebas. Nah, di percepatan jatuh bebas ini, bayangin aja ya, lo ngelempar sebuah tomat misalnya. Lalu ngelempar tomat nih ke atas. Nah, terus lo tangkap lagi. Nah, lo lempar ke atas. Nah, terus dia kan bakal jatuh ke bawah kan ya. Nah, ini ketika pergerakan ini kita ngabain yang namanya udara. Nah, udara kita abain nih. Nah, udara kita abaikan. Oke. Nah, lu bakal ngerasain nih kalau percepatan ke bawahnya itu konstan dia. Jadi ada sesuatu ke bawah itu kan apa? Percepatan kan akan ya. Nah, lu bakal ngerasain nih kalau percepatan ke bawahnya itu konstan. Nah, percepatan konstan ini kita sebut dengan percepatan itu bebas. Nah, kita simbolin bisa G. Dia mah gravity ya, gravitasi. Nah, G jadi ya. Oke, ini kondisinya ada di bumi. Nah, percepatan jatuh bebas ini dia sama nih buat semua benda. Jadi nggak ngelihat kayak gimana bentuknya, masanya berapa, nggak ngelihat. Oke, semua sama nih. Misalkan, contohnya lu ngejatuhin bulu. Nah, jatuhin bulu kayak bulu ayam kan ya. Nah, bulu ayam sama misalnya apa nih? Batu. Nah, ini batu nih misalnya. Kayak lu jatuhin nih. Nah, dengan percepatan sama G. Nah, kedua benda ini bakalan nyampe ke tanah. Nah, bakalan nyampe ke tanah sama. Jadi kecepatan misalnya V0 kan V awalnya. Nah, ketika di tengah-tengah ini dia nambah V-nya. Jadi misalnya V1, ini juga V1 batu sama V1 juga. Oke. Dia bakal nyampe ke tanah bareng-bareng. Nah, tapi nyatanya gimana nih? Di bumi kan ya kita melempar kertas sama batu, yang nyampe duluan batu. Nah, kenapa tuh bisa kayak gitu? Soalnya yang jadi hambatan itu apa? Hambatan adanya udara. Nah, jadi ini udara nih yang lambat nih. Nah, kan kalau kondisi ini kan kondisi ideal banget kan ya. Kondisi ideal banget nih. Soalnya kita bahas kinematika. Nah, jadi di kinematika ini kondisinya kita buat seideal mungkin. Jadi yang namanya udara tuh nggak ada. Oke. Nah, jadi G itu apa? G itu kita sebut 9,8 meter per second kuadrat, atau dia 32, ini satuan gitu sih, second kuadrat, feet per second kuadrat. Oke, tapi ini bervariasi ya, ini bervariasi tergantung ketinggiannya. Nah, oke, jadi di percepatan jatuh bebas ini kita main lagi nih persamaan yang sebelumnya, yang di persamaan ini ya, percepatan konstan. Jadi ada V sama dengan V0 plus AT kan ya. Oke, kedua ada apa? Delta X sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Terus yang ketiga apa? V kuadrat kan ya. V0 kuadrat plus 2A kali delta X. Nah, tapi di sini kita ganti nih. Kita ganti X-nya, kita ganti. Nah, sama A-nya. Jadi apa? X-nya di Y, A-nya di G, gravitasi. Oke. Jadi G, ini jadi Y. Nah, jadi harus diingat nih. Nah, kalau percepatan jatuh bebas itu dia apa? Dia vertikal. Nah, dia vertikal. Nah, dia vertikal. Soalnya banyak di soal-soal itu bakalan ada yang ngelihat dari dua sudut pandang. Pertama dari vertikal sama horizontal. Kayak misalnya lu ngelempar ini ya, nendang bola kan ya, bola. Nah, dia nanti parabola kan bentuknya. Nah, ini udah soal-soal sering ketemu nih. Nah, itu dia akan dilihat dengan dua sudut pandang, satunya vertikal, satunya horizontal. Nah, kita bagi nanti. Oke, jadi ini geraknya vertikal.
Terus percepatan jatuh bebas itu apa? Percepatan jatuh bebas itu dia minus, dia negatif. Nah, dia negatif, dia ke bawah pada sumbu Y menuju pusat bumi. Oke, jadi di bumi percepatan jatuh bebas dia selalu menuju pusat bumi, negatif. Oke, bayangin nih, lu lagi ngelempar apel, terus dia sampai kondisi tertentu nih, sampai di sini misalnya. Nah, kecepatan awalnya tuh V0, dia ke atas. Nih gua hapus. Nah, kecepatan V0. Nah, jadi ketika lo ngelempar apel nih di bumi, nah di sini bakal ada namanya percepatan. Jadi dia berlawanan dengan V0 ini 9,8. Dia minus ya, ke bawah soalnya. Oke. Nah, terus di percepatan jatuh bebas ini kita bakalan, misalnya nih, kalau kondisi awal tuh biasanya ya, nah ini kita sebut 0, kondisi 0, misalnya 1 meter. Nah, ke bawah ini bakal minus 2, nah ini plus 1, plus 2 gitu. Nah, tapi biasanya kan ada ya, misalnya orang ngelempar sebuah apel, bola. Nah, jarak dari kaki sampai tangannya ada nih biasanya berapa. Nah, itu kondisinya lain. Berarti kita mengukur 0 meter dari bawah dia. Oke, tapi biasanya sih rata-rata soal gini. Dia kondisi 0 di ini pas di tangan sebelum melempar. Kan dia bakal ngelempar apel ke atas kan ya. Dia bakalan muncul yang namanya V ke atas, kelajuan dia ke atas. Nah, kelajuan ke atas ini kan dia plus kan ya. Oke, gua tulis dalam kurung plus nih. Nah, kelajuan awal ini, kelajuan ke atas nih, setelah V0 dia tuh bakalan berkurang dia. Nah, kenapa nih berkurang nih? Soalnya dia dikikis sama ini nih, sama 9,8, dia berlawanan arah. Nah, sampai ketika di puncak dia V-nya berapa? 0. V puncak 0, V max sama 0. Nah, berarti dia di sini V max. Nah, V kondisi di puncak. Jadi habis sama si percepatan ini, dikurang hingga dia 0. Oke, ketika udah 0 nih, habis 0. Nah, dia habis kan percepatannya. Ketika habis, ditarik dia sama bumi ke bawah. Nah, akhirnya muncul nih kecepatan V ke bawah. Nah, V ke bawah ini dia negatif. Oke, dia mengikuti si percepatan. Dia bakal terus bertambah. Nah, gitu. Ini di percepatan jatuh bebas. Oke. Jadi percepatan jatuh bebas apa? Kita sebut PJB ya. PJB itu di dekat bumi. Nah, harus di pusat bumi. Itu G sama dengan bukan. Kan percepatan itu apa? Kita misalnya A kan ya. A, percepatan jatuh bebas sama A sama dengan minus G. Oke, G ini tandanya ya, arahnya sama dengan minus 9,8 satuan SI nya meter per second kuadrat, dengan magnitudo atau besar itu 9,8 meter per second kuadrat. Oke.